Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, seperti pujian yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk mempersiapkan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih-benih kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Demikianlah hati kami saat ini, bagaikan tanah yang kering, yang merindukan air ya Tuhan. Firman-Mu adalah air kehidupan bagi jiwa kami, dan itulah sebabnya biarkanlah firman-Mu yang kami dengar, kami baca dan kami renungkan hari ini dapat menyejukkan hati kami, menyejukkan jiwa kami, untuk kami boleh dapat menikmati sukacita dan damai yang Tuhan berikan bagi kami. Dan itulah sebabnya kami menyerahkan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami ya Tuhan. Biarlah kami fokuskan untuk mendengarkan akan firman-Mu. Kami tidak mengizinkan segala kuasa apapun ya Tuhan yang mencoba mengalihkan perhatian kami dan pikiran kami dari firman-Mu. Itulah sebabnya hamba-Mu berdoa, jikalau ada kuasa-kuasa yang lain dalam ruangan ini, bahkan di hati kami, yang coba mengganggu konsentrasi kami dan mengalihkan pikiran kami, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, enyah dan keluar dari ruangan ini dan dari hati kami. Dan sebaliknya, biarkanlah Roh Kudus-Mu yang akan mendiami hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh berkonsentrasi untuk merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ini, berkenanlah Tuhan menyembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, sehingga apapun yang hamba sampaikan menjadi berkat bagi kami semua, dan melaluinya ya Tuhan nama-Mu dipuji dan ditinggikan melalui pemberitaan firman-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami menyerahkan jalannya pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup dan yang kekal itu, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan. Tidak terasa Bapak Ibu Saudara, minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Maret. Ya, minggu depan kita sudah akan masuk di bulan yang baru, bulan yang keempat, yaitu bulan April di tahun 2021 ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, seyogjanya hari ini saya menjadwalkan tamu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ya, tetapi saya membatalkan oleh karena kepentingan untuk memberikan pengajaran kepada Bapak Ibu Saudara yang berkenaan dengan hal-hal yang akan kita lewati ke depan, di mana pada hari Jumat besok itu adalah Jumat Agung, ya, hari Raya Jumat Agung, di mana kita akan ibadah lagi untuk memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus setiap saudara dan saya dari hukuman yang kekal oleh karena dosa kita. Lalu hari Minggu depannya itu adalah Paskah. Jadi kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Paskah itu bersamaan dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang khususnya berkenaan dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, itulah sebabnya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat satu peristiwa dan sekaligus merenungkan satu kisah yang dicatat di dalam Alkitab dan dicatat di dalam ketiga Injil. Ya, Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Yohanes. Ya, Lukas tidak mencatatnya. Nah, nanti kita akan melihat apa kepentingan dari ketiga penulis Injil ini mencatat peristiwa ini. Ya, peristiwa ini terjadi 6 hari sebelum Paskah, ataupun 6 hari sebelum Paskah atau peristiwa Paskah itu. Nah, mari kita buka bersama-sama dari Injil Yohanes. Ya, Injil Yohanes pasal 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Injil Yohanes pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8.
Ya, sekali lagi Injil Yohanes pasal yang pertama, pasal yang ke-12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, hanya 12 ayat saja. Hanya 8 ayat saja mau saya. Ya, sekali lagi Injil Yohanes pasal 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan baca. Saya akan membaca dan Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di dalam hati saja ya, bukan dengan suara. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Ya, judul perikopnya adalah Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, ayat pertama. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Ya, saya mau membaca referensinya dari Markus. Mari kita lihat Markus. Ini kisah yang sama juga yang dicatat oleh Markus dalam Markus pasalnya yang ke-14 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ya, supaya kita dapat mengerti sedikit konteksnya sebelum kita memahami apa yang sesungguhnya mau diajarkan oleh firman Tuhan dari cerita ini. Markus pasalnya yang ke-14 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Di situ dikatakan demikian. Ketika Yesus berada di Betania, sama ya. Nah, ditambahkan dari versi Markus, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa satu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Ya, sampai di situ juga saudara nanti bisa baca secara keseluruhan. Saya mau mengambil temanya dari kitab Markus dari ayat yang ke-6. Ya, Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia?" Lalu ditambahkan, "Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Dalam versi Yohanes tadi, ya, Yesus tidak ada kata melakukan yang baik, ya. Ayatnya yang ke-7, maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku." Jadi tidak ada kata di situ yang ditambahkan oleh Markus, "Ia telah melakukan satu perbuatan yang baik padaku." Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Markus
mengatakan atau menambahkan satu kalimat di mana perkataan Yesus kepada orang-orang yang memarahi Maria pada waktu itu ketika dia memakai minyak narwastu itu untuk mengurapi Yesus dari kepala sampai kakinya, dan itu sebagai sebuah pemborosan bagi mereka. Lalu Yesus berkata, dia telah melakukan satu perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik yang dilakukan oleh Maria itu adalah perbuatan apa? Yaitu mempersembahkan minyak narwastu yang mahal harganya itu. Nah, ini yang kita mau renungkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, mempersembahkan, memberikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Saudara, itulah sebabnya kita perlu mengerti prinsip pemberian ataupun persembahan yang terbaik itu seperti apa. Kalau dari versi Yohanes, Bapak Ibu Saudara, dia menyebutkan nama siapa yang melakukan itu. Yohanes tadi dikatakan, bernama Maria. Di situ diadakan ayatnya ketiga, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni. Tapi kalau Markus, coba perhatikan, Markus itu tidak menyebutkan. Dia mengatakan bahwa hanya perempuan saja. Mana itu? Ayatnya yang keempat. Ada seorang, ayat yang ketiga ya. Ketika Yesus berada di Betania, sedang duduk maka datanglah seorang perempuan. Datanglah seorang perempuan, tidak disebutkan namanya, ya. Datanglah seorang perempuan, ya, dan tidak menyebutkan namanya. Nah, apa maksudnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan? Ini sebuah prinsip dasar bahwa Markus tidak menyebutkan nama perempuan ini karena bagi Markus, ya, ketika dia menuliskan kisah ini, tidak penting siapa yang mempersembahkan itu. Tidak penting siapa yang mempersembahkan itu, tetapi yang paling penting apa yang dipersembahkan itu yang lebih penting. Itulah sebabnya dia juga menyinggung, kalau Yohanes itu yang dipersembahkan disebutkan minyak narwastu, Markus juga menyebutkan yang dipersembahkan itu adalah minyak narwastu. Karena ada suatu prinsip dasar yang ingin diajarkan oleh Markus, bahwa sekali lagi yang terpenting dalam kita memberi bukan siapa yang memberi itu. Tuhan tidak melihat siapa saudara, tetapi apa yang saudara persembahkan itu lebih penting di mata Tuhan daripada siapa yang memberi itu. Saudara bisa lihat nanti di kitab Markus tentang persembahan seorang janda. Ya, Markus 12 kalau tidak salah itu dicatat di sana. Itu ketika Yesus ada di bait Allah, lalu dia melihat ada sejumlah orang mempersembahkan sejumlah uang. Lalu tiba-tiba dia melihat seorang janda miskin yang mempersembahkan, dikatakan di situ 2 duit, ya, kalau tidak salah ya. Lebih baik kita baca saja ya. Ya, Markus Markus 12 ayat 42. Ya, 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser. Ya, 2 peser, Ya, 2 peser yaitu 1 duit. Ya. Lalu ayat 43. Maka dipanggilnya murid-muridnya, ini Yesus ya, dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan itu. Ya, kenapa? Ayat 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak melihat yang pertama siapa yang memberi itu, tetapi apa yang kita berikan. Lalu yang kedua, Tuhan tidak melihat
jumlah yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan tidak menilai jumlah yang kita berikan itu kepada Tuhan. Itulah sebabnya dalam konteks janda miskin ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, orang kaya itu memberi lebih banyak memang, tapi mereka memberi dari kelimpahan mereka. Tetapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Itulah sebabnya Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang ini. Karena bagi Tuhan itu tidak penting sekali lagi jumlahnya dan siapa yang memberi, tetapi apa yang kita berikan itu kepada Tuhan itu jauh lebih penting. Lalu dari konteks Maria, dari konteks Yohanes, kenapa Yohanes menyebutkan nama perempuan ini? Ada alasannya, saudara. Alasannya itu ada di pasal 11. Kalau saudara lihat pasal 11 itu adalah kisah di mana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Siapa Lazarus itu? Lazarus itu adalah saudara dari Marta dan Maria yang disebutkan di sini. Di situ dikatakan juga, di situ diadakan perjamuan dari Injil Yohanes pasal 12 ayat yang kedua, perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ya, Lazarus yang mana? Lazarus yang dibangkitkan pada ayat pasal yang ke-11. Nah, apa maknanya? Apa yang mau ditonjolkan oleh Yohanes, Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini? Yohanes mau memberikan sebuah prinsip, adalah bahwa pemberian terbaik kepada Tuhan, persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan, yang terbaik itu adalah dasarnya sebagai wujud ucapan syukur kita atas segala perbuatan Tuhan yang kita terima dalam hidup kita. Perbuatan baik apa yang diterima Marta dan Maria dalam kehidupan mereka? Ya, perbuatan baik yang diterima oleh Marta dan Maria adalah ketika Yesus membangkitkan saudara mereka, Lazarus, dari antara orang mati. Meskipun sebelumnya waktu Lazarus sakit, Marta dan Maria mengirimkan kabar kepada Yesus untuk datang ke Betania mendoakan Lazarus supaya dia sembuh dari sakit kerasnya. Tapi Yesus tidak datang, sengaja membiarkan Lazarus sampai mati. Bahkan dikubur sudah 4 hari di dalam kubur. Lalu Yesus datang sudah 4 hari di Betania, tempat Marta dan keluarganya ada. Dan Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya ketika Yesus melanjutkan perjalanan, dan dalam kisah ini, satu ketika Yesus ada lagi di Betania, sekalipun Yesus tidak datang ke rumah Marta, Maria, dan Lazarus, tetapi di rumah Simon si Kusta. Tadi Markus dikatakan di rumah Simon si Kusta. Maria dan Marta dan Lazarus pergi dari rumahnya dan mendatangi Yesus di rumah Simon si Kusta itu. Lalu bukan dengan tangan yang kosong, Maria membawa buli-buli yang berisi minyak narwastu yang harganya mahal, yang tidak lain tidak bukan, dia ingin persembahkan kepada Tuhan Yesus sebagai ucapan syukur dia atas apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan dia dan keluarganya ketika ia membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Itu yang mau ditonjolkan oleh Yohanes, bahwa persembahan terbaik yang kita berikan kepada Tuhan itu dinilai sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan, bukan untuk supaya saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Seringkali kita salah ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Dalam hati kita seringkali, saya mau memberi ini supaya saya diberkati. Salah, saudara, konsep saudara di dalam saudara memberi kepada Tuhan. Konsep yang benar di dalam memberi adalah sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan segala-galanya. Dia sudah memberikan segala-galanya, bahkan nyawanya dia berikan kepada saudara dan saya, supaya saudara dan saya diselamatkan. Apakah itu masih kurang bagi kita? Lalu ketika kita membalas, bukan membalas, ya, bukan mengungkapkan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas apa yang kita terima dari Tuhan.
lalu kita memberi seadanya kepada Tuhan, lalu kita mempersembahkan seadanya kepada Tuhan. Tentu bukan itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saya pikir itu yang mau ditonjolkan Yohanes, bahwa kalau dari sisi Markus, ya, yang utama itu bukanlah siapa dan berapa banyak yang kita berikan, tetapi bagaimana kita memberi. Apa yang kita berikan itu lebih penting daripada jumlah dan siapa kita ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Lalu dari versi Yohanes, ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan yang terbaik kepada Tuhan, biarlah itu kita berikan dengan dasar dan motivasi sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan segala-galanya dalam kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tolak ukur daripada sebuah pemberian yang terbaik itu ada 3. Dan ini yang kita akan renungkan. Yang pertama, itu diukur dari apa yang kita berikan. Lalu yang kedua, diukur dari bagaimana kita memberikan. Itu bicara soal sikap hati. Lalu yang ketiga, mengapa kita memberi? Apa dasarnya ketika kita memberikan sesuatu kepada Tuhan? Sesungguhnya Tuhan tidak membutuhkan uang kita, tidak membutuhkan persembahan kita, tetapi kita perlu mengerti apa dasarnya. Kenapa firman Tuhan memerintahkan untuk kita memberi yang terbaik? Kenapa kisah ini dicatat? Ya, ketika Maria mempersembahkan minyak narwastu, persembahan yang terbaik kepada Tuhan, tidak lain tidak bukan untuk mengajarkan 3 prinsip ini bagi kita pada saat ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya yang pertama, pemberian yang terbaik kepada Tuhan itu apabila diukur dari apa yang kita berikan adalah ini: mempersembahkan sesuatu yang berharga bagi kita dan dipersiapkan dengan baik. Jadi sekali lagi, pemberian yang terbaik itu kalau diukur dari apa yang kita berikan, kita mempersembahkan sesuatu yang terbaik, yang berharga bagi kita. Ayat yang ketiga, coba perhatikan di situ, itu konteksnya ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu ia meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Apa artinya? Kita perlu mengerti apa arti minyak narwastu bagi seorang Maria pada waktu itu. Minyak narwastu pada zaman dahulu bagi Maria yang merupakan wanita lajang. Wanita lajang itu belum berkeluarga, belum bersuami. Maria masih bujang, saudara. Jadi dia belum bersuami. Dan itulah sebabnya pada zaman dahulu, ya, perempuan Yahudi pada waktu mereka belum menikah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka seringkali mengumpulkan uang, ya, sedikit demi sedikit untuk dapat membeli sebuah parfum. Boleh dikatakan pada zaman dulu itu parfum. Minyak narwastu itu adalah parfum pada zaman dulu, ya, yang dipersiapkan oleh wanita Yahudi sehingga dia punya persediaan minyak narwastu yang akan dipakai oleh dia, yang akan dipersembahkan oleh dia bagi suaminya ketika dia satu ketika nanti menikah. Dan di malam pernikahan itulah dia akan memakai minyak narwastu itu sehingga dia berbau harum dan semakin cantik, dan suaminya bergairah dengan apa yang dilakukan pada malam pernikahannya itu. Itulah konteksnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dan itulah sebabnya bagi Maria, minyak narwastu itu mahal harganya, berharga bagi dia. Mungkin bagi Yudas cuma harganya 300 dinar. Itu kalau 300 dinar itu tidak begitu berharga kalau bagi Yudas. Makanya Yudas bilang, ngapain minyak ini diboros-boroskan? Bukankah lebih baik dijual 300 dinar lalu uangnya dibagikan kepada orang-orang miskin? Yudas melihat nilai nominalnya
Tapi Maria tidak melihat nilai nominalnya, tapi dia melihat nilai gunanya, saudara. Itulah sebabnya nilai sebuah benda itu diukur dari dua, nilai nominalnya dan nilai gunanya. Nah, kalau saudara punya uang 50.000 katakanlah, kalau nilai nominalnya ada 50.000, entahkah itu di tangan saya, di tangan pengemis, itu nilainya tetap 50.000, tapi nilai gunanya berbeda. Kalau ada di tangan saya 50.000 itu mungkin tidak begitu berguna, paling satu hari mungkin sudah habis. Tapi kalau di tangan seorang pengemis, nilai gunanya itu bisa dipakai untuk 1 minggu untuk hidup. Itu bedanya, saudara. Nah, itulah sebabnya bagi Maria, ya, minyak narwastu itu mahal harganya. Bukan hanya sekedar 300 dinar nilainya yang dilihat oleh Yudas Iskariot, tapi itu begitu mahal, begitu berharga, karena itu dipersiapkan oleh Maria. Sementara kalau kita saudara melihat kehidupan Maria, banyak penafsir yang menafsirkan bahwa Maria bukanlah orang yang kaya, bukanlah orang yang berada pada waktu dia dari keluarga yang miskin, yang pas-pasan. Itulah sebabnya saya percaya, ya, minyak narwastu itu untuk mendapatkan, ya, dengan jumlah 300 dinar itu, pastilah Maria akan menabung sedikit demi sedikit untuk mendapatkan minyak narwastu itu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa dia rela mempersembahkan itu kepada Tuhan? Karena bagi Maria, Yesus lebih layak menerima persembahan itu, ya, daripada dia mempersiapkan itu bagi suaminya. Bagi dia, ya, kalaupun itu semuanya dipersembahkan kepada Tuhan Yesus, saya bisa cari lagi uang untuk bisa mendapatkan minyak narwastu itu. Itulah sebabnya setengah kati minyak narwastu murni itu bagi Maria, artinya itu begitu mahal bagi dia, tapi dia persembahkan kepada Tuhan. Lalu yang kedua, apa yang berharga lagi bagi Maria? Coba perhatikan di situ, menarik di situ yang seringkali luput dari pengamatan para penafsir. Di situ dikatakan, dan menyekanya, ayat 3 yang terakhir itu, dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Dalam konteks Markus tadi, saudara tahu kenapa dia dimarahi? Dia dimarahi itu bukan hanya sekedar oleh karena pemborosan. Kalau di sini Yudas dia bilang ini pemborosan, tapi dalam Markus itu mereka memarahi, ditambah dimarahi. Kenapa dimarahi, saudara? Saudara perlu tahu konteksnya. Konteksnya bahwa dalam budaya Yahudi itu perempuan itu tidak diizinkan membiarkan rambutnya terurai begitu saja seperti perempuan pada zaman sekarang ini, ya. Kalau dalam konteks budaya Yahudi, itulah sebabnya kalau saudara pergi ke Israel, pergi ke Mesir, ke Arab itu wanita itu pakai kerudung, kerudung, ya, yang sekarang ini bilang jilbab. Itu kalau baru-baru ada perdebatan tentang itu, jilbab itu apakah budaya atau agama. Itu sebenarnya kalau dilihat dari Alkitab itu budaya. Itu budaya. Itulah sebabnya orang Indonesia tidak bisa dipaksa menggunakan itu, karena itu berhubungan dengan budaya. Itu budaya. Sama dengan kalau saya orang Sumba, ketika saya di Sumba saya disuruh pakai kamen. Orang Bali, ya. Nah, karena itu bukan budaya saya, itu budaya Bali. Tapi kalau saya ada di Bali, kalau saya disuruh pakai kamen, saya pakai untuk, ya, menghormati budaya mereka. Tapi kalau saya hidup di sana sehari-hari lalu saya pakai kamen, itu tidak cocok. Jadi kerudung itu, Bapak Ibu Saudara, bagi perempuan Yahudi itu bukan hanya, itu adalah melambangkan harkat dan martabatnya. Itulah sebabnya kalau ada seorang perempuan Yahudi dalam budaya Yahudi, kalau dia jalan di muka umum lalu dilihat orang banyak lalu dia membiarkan rambutnya terurai, itu dicap sebagai seorang wanita asusila atau pelacur. Ya, kalau zaman sekarang ini. Itu konteks budaya Yahudi. Nah, itulah sebabnya mereka memarahi dia karena itu. Ya, orang banyak memarahi Maria oleh karena itu. Ini bukan budaya kita. Kamu tidak boleh buka kerudungmu dan membiarkan rambutmu, apalagi memakainya untuk menyeka kaki Tuhan Yesus. Dan itulah sebabnya
rambut bagi wanita Yahudi bukan hanya sekedar mahkota bagi seorang perempuan, tetapi lambang harkat dan martabat seorang wanita. Nah, itulah sebabnya kenapa Maria rela, ya, dia dianggap sebagai wanita yang tidak bermartabat, wanita yang tidak berharga, ketika dia melepas kerudungnya, lalu dia menggunakan rambutnya untuk menyeka kaki Tuhan Yesus. Bagi Maria, dengar baik-baik saudara, bagi Maria, rambutnya yang paling mulia ini, yang dianggap sebagai mahkota seorang wanita, yang merupakan harkat, lambang harkat dan martabat dia sebagai wanita Yahudi yang baik, tidak lebih berharga dari kaki Tuhan Yesus yang kotor karena debu. Tidak lebih berharga kalau diukur dengan apa kaki Tuhan Yesus itu yang kotor. Oleh karena debu berjalan mencari jiwa supaya mereka diselamatkan, menyembuhkan orang yang sakit. Itu prinsip Maria. Dia rela dianggap sebagai wanita yang tidak berharga. Ya. Karena apa? Karena Yesus, ya, jika dibandingkan dengan apapun yang ada pada tubuh kita, yang kita miliki, ya, tidak dibandingkan dengan apa yang kita miliki. Ya. Kaki Yesus yang kotor dengan debu itu jauh lebih berharga daripada apapun yang kita miliki, bahkan hidup kita sekalipun yang kita miliki. Yesus lebih berharga. Itu prinsip yang bagi Maria, yang ingin dia mau, ya, berikan kepada setiap orang, sekalipun dia dimarahi pada waktu itu, dan dia tetap bersikeras melakukan itu. Karena itulah prinsip dasar yang Maria mau berikan. Saudara, apa penerapannya dalam hidup kita? Penerapannya sederhana, dengan sebuah pertanyaan. Apakah yang kita persembahkan selama ini sudah merupakan pemberian yang terbaik kepada Tuhan? Atau hanya sekedar kita memberi? Saudara perlu mengerti prinsip dasar yang lain yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa memberi bagi orang Kristen itu adalah kunci berkat, bukan mengurangi berkat. Rasul Paulus sudah berkata, ya, kalau kamu menabur sedikit, kamu menuai sedikit. Itu prinsip firman Tuhan. Itulah sebabnya pegang baik-baik bahwa memberi bagi orang Kristen itu adalah kunci berkat atau menambah berkat, bukan mengurangi berkat, saudara. Makanya salah kalau saudara memberi persembahan kepada Tuhan, ya, saudara berkurang harta saudara. Saudara salah prinsip dalam hal memberi. Lalu yang kedua, ya, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, memberi bagi orang Kristen itu sama dengan saudara sedang menabur sesuatu. Makanya saudara, saya tulis di situ, taburan wajib. Saudara sedang menabur kalau saudara memberi kepada Tuhan. Yesus bilang, kumpulkan hartamu di surga. Ya. Sedang menabur dan sedang menabung. Ya. Kumpulkan hartamu di surga. Jangan kumpulkan harta di bumi, karena di bumi ngengat dan karat akan memakannya. Tetapi di surga tidak ada karat dan kengat yang memakan harta saudara. Karena itu prinsip yang Yesus mau ajarkan. Memberi itu adalah saudara sedang menabur, tetapi juga sedang menabung sesuatu, menginvestasikan buat pekerjaan Tuhan di dalam kekekalan. Itu yang pertama yang kita belajar dari teks ini. Lalu yang kedua, pemberian yang terbaik apabila diukur dari cara kita memberi atau bagaimana kita memberi adalah mempersembahkan sesuatu dengan hati yang tulus dan ikhlas. Saudara coba perhatikan ayat 4 ya. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6 itu. Ya, singkat ceritanya, saya tidak mau baca, saudara bisa baca nanti. Singkat ceritanya ketika Maria melakukan itu, Yudas Iskariot, ya, lalu ditambahkan frase di situ, coba perhatikan, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia. Yang akan segera menyerahkan Yesus. Lalu di ayat yang ke-6 di bagian terakhir, hal itu dikatakan. Ya, waktu Yudas berkata pemborosan, tapi firman Tuhan berkata, Yudas mengatakan itu bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia seorang yang mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara, ya, sekalipun ada orang yang mengkritik dia, Yudas mengkritik Maria, itu pemborosan.
Sekalipun ada orang banyak memarahi dia, tidak boleh kamu buka kerudungmu. Kamu adalah wanita yang bermartabat. Apakah kamu rela dianggap sebagai wanita yang tidak benar? Maria tidak urungkan niatnya untuk melakukan itu. Kenapa, saudara? Tidak lain tidak bukan karena motivasinya itu tulus dan ikhlas ketika dia melakukan itu. Ketika dia mempersembahkan itu kepada Tuhan Yesus, dia tulus, dia ikhlas mempersembahkan itu kepada Tuhan. Itulah sebabnya hati yang ikhlas ketika kita mempersembahkan sesuatu itu tidak akan pernah mengurangi gairah dan semangat kita dalam melakukan sesuatu pada Tuhan ketika kita mendapatkan kritik dari orang lain. Contoh misalnya ketika saudara melayani Tuhan. Tadi malam saya coba uji Bobby ya. Saya bilang sama dia, saya uji, bukan saya mencela dia, menguji. Adi bisa nggak main? Gitu. Jangan-jangan KLA-nya main C, kamu main A. Ujinya. Ya, itu menguji motivasinya dia. Tapi dia nggak ngomong apa-apa. Ya. Karena apa? Karena dia motivasinya tulus untuk melayani Tuhan, bukan supaya dipuji. Ya. Itulah sebabnya orang yang tulus dan ikhlas itu, ya, ketika dia dikritik, ketika dia tidak mendapatkan pujian dari apa yang dia lakukan, dia tidak terpengaruh, saudara. Dia tidak ngambek, ya. Dia tidak menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena hatinya tulus. Ya. Ikhlas itu, kalau dalam bahasa aslinya itu, ikhlas itu, jadi tidak mengingat lagi apa yang di belakang. Ya, itu kalau dalam konteks bahasa aslinya itu, ikhlas itu, jadi sama seperti kalau saudara permisi buang kotoran di jamban. Jadi kalau orang sudah buang kotoran di jamban, itu tidak diingat lagi, tidak akan mungkin korek-korek lagi kotoran itu. Itu konteks bahasa aslinya, artinya ikhlas itu. Jadi sudah dilupakan apa yang dilakukan. Mau orang bilang apa dan lain sebagainya, yang penting saya tulus, saya sukacita melakukan itu kepada Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus juga, yang juga orangnya pelit, ya, waktu Rasul Paulus memberitakan Injil, ya, hanya jemaat di Efesus yang mengirimkan bantuan untuk menyokong pemberitaan Injil, tapi jemaat di Korintus enggak. Makanya dia bilang dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7, hendaklah kamu memberi, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, karena apa? Tuhan cari, ya, motivasi kita memberi, saudara. Ketika kita tulus dan ikhlas, kita memberi, kita mempersembahkan, kita melayani Tuhan. Kalau kita menganggap talenta kita yang kita persembahkan kepada Tuhan, ya persembahkan itu kepada Tuhan. Entah orang mau bilang apa ketika saudara melakukan itu, mungkin salah, mungkin kurang bagus, waktu saudara bernyanyi falas dan lain sebagainya, ya tidak usah dihiraukan, asalkan hati saudara tulus dan ikhlas. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata, kalau orang lain melihat apa yang dilihat di depan matanya, apa yang kelihatan, tapi Tuhan selalu melihat hati kita. Dia selalu menilai hati kita, apakah hati kita itu tulus atau ikhlas ketika kita melakukan sesuatu itu. Maria sekali lagi hatinya tulus dan ikhlas. Itulah sebabnya penerapannya sama, sederhana. Apakah yang kita persembahkan selama ini merupakan pemberian yang tulus dan ikhlas? Lalu apakah selama ini kita selalu hitung-hitungan dengan Tuhan? Maria tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Dia tidak, kalau Yudas menghitungnya itu 300 dinar, boros. Tapi bagi Maria tidak perlu dihitung itu. Ya, tidak perlu dihitung itu. Bahkan lebih tadi nilai gunanya lebih dari 300 dinar. Bagi Maria tidak perlu hitung-hitungan kalau kita mempersembahkan kepada Tuhan. Seringkali ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kita lihat dulu nilainya. Nah, ini kalau dipakai beli lalapan cukup, ya, daripada dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, jangan pernah main hitung-hitungan dengan Tuhan seperti Yudas. Ya, Yudas Iskariot. Itulah sebabnya kenapa dia berkhianat. Ya, karena dia motivasi jadi murid Yesus, ikut Yesus itu karena uang, saudara. Makanya akhir hidupnya dia menggantung diri, menyesal. Ya, karena dia
melakukan itu dengan motivasi yang salah di hadapan Tuhan. Apakah selama ini kita memberi untuk mendapatkan sesuatu supaya diberkati? Salah, sekali lagi. Jangan saudara memberi supaya saudara diberkati, tapi memberikan itu sebagai ucapan syukur saudara atas apa yang saudara terima dari Tuhan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, pemberian yang terbaik apabila diukur dari mengapa kita memberi. Ini alasannya adalah mempersembahkan sesuatu atas dasar kasih dan kesadaran bahwa Tuhan layak menerima yang terbaik. Saudara, itu dasarnya harus kasih. Makanya Yesus bilang, ya, coba perhatikan ayatnya yang ke-7 ayat yang ke-8. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Kenapa Yesus bilang waktu diprotes murid yang lain dan ya, bagi Yudas pemborosan, lalu Yesus membela Maria, dan jangan kamu ganggu dia, biarkan dia melakukan. Alasan Yesus karena dia tahu apa dasar Maria melakukan itu. Karena dia tahu apa dasar dia melakukan itu, makanya Yesus bilang, ya, karena hari penguburanku sudah dekat. Yesus selain dia tahu motivasi Maria, dia tahu dasarnya kenapa dia melakukan itu. Maria tahu betul bahwa waktunya tidak lama lagi. Sebentar lagi Yesus akan disalib, dia akan mati, dia menjadi korban keselamatan bagi penebusan dosa yang percaya kepada dia. Maria tahu, dan dia tahu dari pengajaran Tuhan Yesus. Yesus datang ke sini, ke dunia ini bukan untuk menjadi raja, tapi untuk mati bagi manusia yang berdosa. Berbeda dengan Yudas. Yudas dia tahu Yesus sebagai sumber berkat, itulah sebabnya dia manfaatkan kehadiran Yesus untuk mendapatkan banyak berkat secara jasmani dari Tuhan Yesus. Dan itulah sebabnya motivasinya salah, dan dasarnya dia mengikut Yesus. Dia salah sehingga akhirnya dia menjadi pengkhianat pada waktu itu. Tapi Maria, dasar dia melakukan itu karena dia ingin menunjukkan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Yesus telah mengasihi dia. dia rela memberikan nyawanya. Kalau dibandingkan dengan minyak narwastu, nyawa yang Yesus berikan itu tidak ada apa-apanya dengan apa yang dia berikan. Itu dasarnya yang Maria mau tunjukkan, dan Yudas tidak melihat itu. Murid-murid yang lain tidak melihat itu, tapi Yesus melihat itu. Dasarnya bahwa karena kasihnya kepada Tuhan Yesus dan kesadaran bahwa Yesus layak menerima yang terbaik dari dia. Tuhan layak menerima yang terbaik. Kalau kita menyebut dia Tuhan, Allah kita, sesembahan kita, Raja kita, dia layak menerima yang terbaik. Dia tidak layak menerima yang asal-asalan kita berikan, yang tidak terbaik. Kalau dia menyebut Tuhan. Makanya saudara, kalau saudara tiap minggu nyanyi, kau Tuhan, kau Allah, tapi ketika saudara memberikan persembahan untuk Tuhan, memberikan seadanya, itu tidak sebanding dengan apa yang saudara ucapkan kepada Tuhan dengan apa yang saudara lakukan. Ya, itulah sebabnya, ya, memberi itu dasarnya kasih. Ya, itulah sebabnya seorang teolog berkata begini: saudara bisa memberi seseorang tanpa mengasihi dia. Saudara, kalau ada pengemis yang datang di rumah saudara, ketuk pagar rumah, lalu saudara lihat dia, lalu saudara ambil uang 1.000, lalu kasih dia. Tapi saudara kasih itu bukan karena kasihan dia pengemis, tapi karena dia mengganggu privasi saudara, ketenangan saudara, keasikan saudara, mungkin buka WhatsApp, main gadget dan lain sebagainya. Lalu saudara keluarkan uang 1.000 lalu kasih dia supaya dia cepat-cepat pergi. Saudara bisa memberi tanpa mengasihi, tapi saudara tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Tidak bisa. Saudara bilang saya mengasihi engkau, tapi kalau saudara tidak pernah memberi pada orang yang saudara bilang kasih, itu bohong. Makanya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara bilang saya mengasihi engkau Tuhan, tapi kalau saudara tidak pernah memberi, itu bohong. Karena sekali lagi
Sekali lagi catatannya, saudara bisa memberi tanpa mengasihi, tapi saudara tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Karena apa? Karena mengasihi itu sama dengan memberi. Saudara ketika mengasihi, berjanji di hadapan Tuhan mengasihi istri saudara, itu artinya memberikan seluruh hidup saudara kepada pasangan saudara, memberi kepada dia. Itu artinya mengasihi saudara. Maria tahu betul Yesus layak menerima yang terbaik dari dia, dan itulah sebabnya dia mempersembahkan minyak narwastu yang mahal harganya itu sebagai satu keyakinan, sebagai satu dasar bahwa dia ingin membuktikan kasihnya kepada Tuhan, tetapi juga sebagai satu pemahaman bahwa Yesus layak menerima yang terbaik dari Tuhan, dari kita. Penerapannya, apakah buktinya kita mengasihi Tuhan dan mungkin sesama kita? Saudara, ketika saudara memberi persembahan itu tidak secara langsung diberikan kepada Tuhan, tapi itu diberikan supaya pekerjaan Tuhan di muka bumi ini berjalan dengan baik. Apa itu pekerjaan Tuhan? Pemberitaan Injil. Kasih kita kepada sesama kita yang masih di dalam dosa, dan melalui pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil. Ketika kita ambil bagian situ, itu artinya kita ingin membuktikan kasih kita kepada mereka. Mungkin kita tidak cakap dalam memberitakan Injil, tapi kita bisa menyokong pekerjaan Tuhan bagi orang-orang yang memberitakan Injil, supaya melaluinya mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, apakah selama ini kita mempersembahkan karena hukum atau karena aturan? Jangan memberi karena hukum, karena aturan. Banyak orang, kita tidak hidup lagi di zaman hukum Taurat. Kalau dulu orang Israel memberi itu karena aturan, karena diatur oleh hukum Taurat. Tapi kalau di zaman PB itu, kita melakukan sesuatu itu bukan karena aturan, saudara, bukan karena hukum. Kita hidup di hukum kasih karunia, semua karena kasih karunia Tuhan. Itulah sebabnya, kalau kita memberi kepada Tuhan, standarnya sebenarnya bukan. Kalau Alkitab itu di hukum Taurat itu, kalau perpuluhan itu 10% dari penghasilan. Tapi kalau di zaman anugerah saudara, itu tidak diatur. Bahkan lebih daripada 10% ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak diatur dengan hukum. Dengan hukum. Tapi Tuhan mau melihat apa dasarnya kita melakukan itu. Mengapa saudara melakukan itu? Itu jauh lebih penting bagi Tuhan daripada saudara melakukan itu karena aturan, karena kewajiban, dan lain sebagainya. Biarlah prinsip-prinsip kebenaran ini menolong kita untuk kita mempersiapkan, menyambut hari yang bersejarah dalam hidup kita, di mana Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dengan kematian di kayu salib, Dia telah memberikan segala-galanya bagi saudara dan saya. Kita sudah menerima segalanya yang terbaik dari Tuhan. Itulah sebabnya, kalau kita sudah menerima segalanya bagi Tuhan, mari kita merenungkan, apakah kita sudah memberi yang terbaik kepada Tuhan. Pemberian yang terbaik adalah mempersembahkan sesuatu yang berharga bagi kita dan dipersiapkan dengan baik. Yang kedua, mempersembahkan sesuatu dengan hati yang tulus dan ikhlas. Dan yang ketiga, mempersembahkan sesuatu atas dasar kasih dan kesadaran bahwa Tuhan layak menerima yang terbaik dari saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa, bersyukur untuk firman-Nya, dan sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerjaan surga, hamba-Mu berdoa, biarlah apa yang kami baca dan kami renungkan hari ini ya Tuhan, menolong kami untuk memahami apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap kami yang Engkau telah tebus dan selamatkan dari hukuman kekal oleh karena dosa kami ya Tuhan. Bapa, kami tahu mungkin sudah seringkali kami mendengar hal ini, firman-Mu ini. Tapi biarlah kami bukan mempersoalkan sudah berapa kali kami mendengar,
Tapi biarlah kami berfokus kepada sudah berapa kali kami melakukan firman-Mu itu Tuhan. Bapak, biarlah dengan kesadaran itu kami selalu dan senantiasa diingatkan oleh Tuhan sebagai wujud ucapan syukur kami atas apa yang kami terima kepada Tuhan. Tidak penting berapa yang kami berikan, tidak penting siapa yang memberi, tapi Engkau menilai dari apa yang kami berikan, bagaimana kami memberi, dan atas dasar apa kami mempersembahkan itu kepada Tuhan. Karena Engkau akan memberkati orang-orang yang seperti itu. Seperti Tuhan memberkati Maria, maka kami percaya Tuhan juga akan memberkati kami atas setiap persembahan dan pemberian kami kepadamu. Terima kasih untuk segala berkat-Mu yang kami terima melalui ibadah kami hari ini, ya Tuhan. Biarlah sebentar kami pulang membawa berkat-berkat itu, menghidupinya dan menjadikannya berkat bagi orang lain. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, terus arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Berharaplah kepada Dia menjadi sumber segala berkat. Sekarang pulanglah, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia menyertai saudara dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Menurut kehendak Allah dan Bapa kita, baginya lah kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur padamu Tuhan atas hari-hari hidupku yang selalu Kau taburi sejuta cinta dan kasih untukku. Ku tak pernah merasa sendiri, sepi dan tak ada yang menemani, karena Engkau yang selalu ada di dekatku. Terima kasih oh Tuhan,